Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Muhammad Fauzan Al-Asyari from class B. INM Hanun 1245521. Today saya akan menjelaskan mengenai lexical tree and tree structure syntax. Part A. I don't think we've made it out there yet. Bagian tree structure-nya itu S dibagi menjadi dua, S1 dan S2. Kita masuk bagian S1 dibagi itu NV sama VP. NV nya itu cuma khusus pronoun saja diangkat, yaitu I. Sedangkan VP dibagi tiga, yaitu auxiliary, negation, and auxiliary itu artinya do, negation artinya not, dan V artinya dibagi artinya to think. Sedangkan bagian S yang bagian keduanya dibagi jadi dua, NV sama VP. Untuk NV cuma hanya satu saja, yaitu pronoun artinya we. Sedangkan VP dibagi jadi tiga, yaitu auxiliary artinya itu have atau V, dari singkatnya dari wifi. Kemudian V yaitu made. Kemudian masuk NV dibagi jadi dua lagi, yaitu adverb yang artinya outer. Sedangkan yang satunya itu adverb artinya itu yet. Kita masuk bagian lexical categories. Bagian I yaitu pronoun, think yaitu verb atau disingkat V, we artinya pronoun, made yaitu verb disingkat V, it yaitu pronoun, out yaitu adverb, there yaitu adverb, dan yet yaitu adverb. Masuk ke functional categories, yaitu functional kategorinya auxiliary, not functional kategorinya negation, functional word nya itu yang terakhir V dari kata have, yaitu functionalnya auxiliary. Dan itu saja. Perkenalkan, nama saya Yerna dari kelas B, dan saya akan mencoba menjelaskan pembuatan tree structure dari kalimat yang telah ditentukan untuk UAS, yaitu saya pilih kalimat C yang I'm really sorry and I will not do it anymore. Kalimat I'm really sorry and I will do it anymore memiliki kata penghubung and, maka kalimat ini menjadi dua klausa, yaitu I'm really sorry and I will not do it anymore. Karena ada dua klausa yang digabungkan oleh conjunction, maka bagian paling atas dalam tree structure kita jadikan seperti ini, sentence dan S-bar yang bercabang menjadi klausa pertama dan klausa kedua. Kemudian kita menganalisis klausa pertama, yaitu I'm really sorry. Kata I di sini menjadi subjek dan kemudian masuk ke dalam NP. Kemudian bagian I'm really sorry menjadi predikat sehingga dimasukkan ke dalam VP seperti ini, atau verb phrase. Kemudian VP tersebut dipecah lagi. Kata am termasuk ke dalam auxiliary verb, kemudian
really sorry termasuk ke dalam adjective phrase, yaitu adverb dan adjective. And di sini menjadi conjunction. Selanjutnya klausa kedua yaitu I will not do it anymore. Sama seperti sebelumnya, yaitu NP menjadi subject atau NP noun dan I yaitu subject. Kemudian I will not do it anymore menjadi VP seperti ini. VP tersebut dipecah lagi menjadi beberapa bagian. Itu kata will menjadi auxiliary verb. Kemudian terdapat bagian not do it anymore. Kata not berfungsi sebagai negation di sini, jadi masuk juga ke dalam auxiliary verb. Kata do sebagai verb. Kemudian it sebagai pronoun. Jadi kita buat NP lagi di sini, kemudian determiner dan it. Kemudian adverb yaitu anymore. Jadi pembuatan tree structure dilakukan dengan cara membagi kalimat dari struktur paling besar ke bagian yang lebih kecil, yaitu mulai dari sentence, kemudian clause, phrase, sampai akhirnya menjadi kata-kata. My name is Wahab, and in this presentation I will discuss sentence D from our syntax assignment. Okay, so the sentence is we made you a large bed because you are a big girl. Okay, so before analyzing the lexical categories and tree structure, I would first like to identify the type of sentence used. The sentence is classified as a complex sentence because it contains one independent clause and one dependent clause. The independent clause is we made you a large bed. This clause can stand on its own and express a complete idea. The dependent clause is because you are a big girl. This clause cannot function independently because it begins with the subordinator because the word because links the dependent clause to the main clause and indicates a reason. Therefore, this subordinate clause serves as an adverbial clause of reason. Okay, now let's continue with the analysis. Okay, the first is lexical and functional categories. Okay, so first I will identify the lexical and functional categories of each word in the sentence. Main clause, we made you a large bed. We pronoun, made verb, you pronoun, a determiner, large adjective, bed noun. Subordinate clause, because you are a big girl. Because subordinator, you pronoun, are verb, although are originates from the verb be. In this sentence, it does not function as an auxiliary verb because it is not followed by a main verb, a determiner, big adjective, girl noun. Based on the classification, the lexical categories found in the sentence are pronouns, verb, adjectives, and noun. The functional categories identified are determiner and subordinator. Okay, the next tree structure analysis. Next, I will explain the tree structure of the sentence. At the highest level, the sentence is represented by S, which stands for sentence. The sentence is divided into two major components. One, the main clause. Two, the dependent clause. Main clause. The main clause is we made you a large bed. The subject is we, which from a noun phrase or NP. The predicate is made you a large bed, which from a verb phrase VP. Within the VP may function as the verb. You from an NP, a large bed from another NP. Okay, inside the noun phrase a large bed.
A function as the determiner, large function as the adjective, big functions as the noun, and surface as the head of the phrase. Oke, nah dependent clause. The dependent clause is because you are a big girl. This clause begins with the subordinator because. The clause contains an and P, which is you, and a VP, which is a big girl. Within the phrase a big girl, a function as the determiner, big function as the adjective, girl function as the noun, and acts as the head of the phrase. Okay, therefore, we have completed the analysis of the lexical categories, functional categories, and tree structure of sentence D. Okay, for the analysis of the next sentence, I will now hand it over to the next speaker. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan analisis sintaksis dari kalimat I don't think that we have ever spoken. Analisis ini mencakup lexical category, functional categories, and tree structure. Nah, yang pertama itu lexical category. Lexical category adalah mengelompokkan kata berdasarkan kelas katanya. Pada kalimat ini terdapat I sebagai pronoun karena berfungsi sebagai kata ganti orang pertama, do sebagai auxiliary verb yang membantu pembentukan kalimat negatif, not sebagai adverb yang menunjukkan negasi atau penyangkalan, think sebagai verb karena merupakan kata kerja utama pada klausa utama, that sebagai complementizer yang menghubungkan klausa utama dengan klausa bawah, we sebagai pronoun, have sebagai auxiliary verb yang membentuk present perfect tense, ever sebagai adverb yang menunjukkan frekuensi atau pengalaman, spoken sebagai verb yang merupakan bentuk past participle dari kata kerja speak. Jadi kategori leksikal yang muncul dalam kalimat ini adalah pronoun, auxiliary verb, adverb, verb, dan complementizer. Nah, yang kedua itu functional category. Selanjutnya functional category. Kategori ini menunjukkan fungsi atau struktur sintaktis dari dalam kalimat. Pada tree structure terdapat beberapa fungsional, yaitu sentence yang merupakan keseluruhan kalimat, noun phrase yang berfungsi sebagai subjek, VP atau verb phrase yang berisi predikat dan unsur yang menyertainya, CP atau complementizer phrase yang diawali oleh complementizer that, pronoun aux, adverb, verb, dan C sebagai penyusun frasa tersebut. Dalam kalimat ini terdapat satu klausa utama dan klausa bawahnya yang dihubungkan oleh complementizer that. Nah, yang ketiga itu tree structure. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tree structure. Struktur paling atas biasa dilambangkan dengan S atau sentence yang terbagi menjadi NP dan VP. Klausa utama pada bagian kiri terdapat NP yang terdiri dari pronoun yaitu I. NP ini berfungsi sebagai subjek kalimat. Kemudian terdapat VP yang terdiri dari auxiliary verb yaitu do, adverb yaitu not, verb think, CP that we have ever spoken. Artinya predikat utama kalimat ini adalah don't think, sedangkan klausa setelahnya menjadi pelengkap dari kata kerja think. Klausa bawaan di dalam CP terdapat C yaitu that, S atau sentence we have ever spoken. Kalimat bawaan ini juga memiliki struktur yang sama, yaitu terdiri dari NP dan VP. NP terdiri dari pronoun yaitu we, sedangkan VP terdiri dari auxiliary verb yaitu have, adverb yaitu ever, and verbnya itu spoken. Nah, struktur ini menunjukkan bahwa klausa bawahan menggunakan present perfect tense yaitu have spoken. Nah, kesimpulannya itu berdasarkan analisis tersebut,
Kalimat I don't think that we have ever spoken terdiri dari satu klausa utama dan satu klausa bawaan. Klausa utama adalah I don't think, sedangkan klausa bawahnya adalah that we have ever spoken. This structure menunjukkan hubungan hierarkis atau unsur kalimat mulai dari sentence hingga kategori leksikal seperti pronoun, auxiliary verb, adverb, verb, dan complementizer. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.